nggak nyangka hari ini bakal jadi hari terbahagia dalam hidup gue. Lukis jingga untuk sang sejauh. Resmi mencatat sejarah sebuah titik awal perubahan sikap Mama Mayang terhadap Akila. Dan semua ini gara-gara video itu. Video saat Harry datang nyamperin Akila. Gila, mimpi itu muncul lagi. Gue masih nggak tahu siapa sebenarnya dia. Pagi itu, Akila terbangun dengan perasaan gelisah. Mimpinya aneh ya, melihat sosok laki-laki berdiri membelakangi di tengah pepohonan. Wajahnya nggak kelihatan, tapi perasaan tidak nyaman itu tertinggal. Untung aja telepon dari Mohan datang. Nyapanya dengan semangat seperti biasa. Spontan, Akila langsung lupa mimpinya. Apalagi Mohan bilang dia mau ke kantor manajer buat ambil honor pemotretan. Di sana juga ada kata Lina. Lu tuh kenapa sih, Mo? Kalau jawab selalu ngambang, gerutu Akila. Gua tuh gak suka banget loh sama dia. Setiap dengar soal pemotretan, otak Akila langsung nyambung ke sosok cantik dan agresif bernama Kata. Maka pagi itu, dia ngoceh panjang lebar, memerintah Mohan agar kabur kalau cewek itu muncul. Buat Mohan, itu cuma lucu-lucu. Tapi buat Akila, serius banget. Gue gak bercanda. Lu ketemu dia, lu kabur. Lu ngerti, Ron? Karena emosi Akila udah meledak dari pagi. Mohan ngajak ketemuan. Setelah ambil honor, Akila langsung mikir cepat. Milih studio balet tempat Zara kerja sebagai lokasi aman dari pantauan Mama. Gue berangkat dulu ke kantor agensi, habis itu nyusul ke tempat Zara. Di tempat lain, dia kembali beraksi. Pagi itu, ia menyuruh sekretarisnya, Dewi, menyiapkan gaun makan malam. Permintaannya jelas. Desainernya harus sama kayak yang Amanda pakai, tapi model dan warnanya harus lebih bagus. Bukan cuma itu, ia juga minta gaun untuk Zara syaratnya. Tetap menawan, tapi nggak boleh mengalahkan dia. Bahkan ke anak sendiri aja, dia nggak mau kalah saing. Zara harus kelihatan seperti putri yang belum siap jadi ratu. Sementara itu, Fatah menelepon Lizia. Mereka janjian ketemu untuk membahas pilihan yang Lizia minta. Sebelumnya, ternyata Fatah sudah menyiapkan surat pernyataan. Isinya, Lizia nggak boleh lagi mendekati Akila atau mengganggu keluarganya. Sebagai gantinya, rumah dan uang sesuai permintaan Lizia. Lu tanda tangan, lu dapat semua. Atau lu terus diikutin sama orang-orang yang lagi mantau lu sekarang? Tawaran itu menggiurkan. Dan meski kaget, Lizia cuma minta satu hal tambahan. Pekerjaan untuk ayahnya, deal. Lizia pun tanda tangan. Meski dalam hati mulai sadar, Fatah nggak sebodoh yang dia kira. Pagi itu juga, Zara dikejutkan oleh kedatangan Rina, sekretaris pribadi mamanya. Fatah, Rina membawakan gaun untuk dipakai Zara malam nanti. Zara merasa ini berlebihan, tapi Rina memaksa dengan cara halus dan kalimat bijak. Enggak lama, Dewi sekretaris, dia juga datang membawa gaun. Ternyata dua sekretaris ini saling kenal dan sama-sama heran kenapa mereka berdua dapat tugas yang sama. Rina menatap Dewi curiga. Kenapa Dewi ngikutin perintah mamanya Zara? Padahal semua urusan Zara sudah diserahkan ke Rina. Ketegangan makin memuncak ketika Fatah datang dan melihat Dewi membawa gaun. Ia langsung menekan Dewi untuk jujur. Siapa yang nyuruh? Saat nama dia keluar dari mulut Dewi, Fatah langsung paham. Papanya Jordan masih berhubungan diam-diam dengan wanita itu. Bahkan sampai ngasih wewenang kayak istri sah. Fatah geram. Ia pulang dan menghadapi Jordan langsung. Kebetulan Amanda nggak ada. Jadi Fatah leluasa mengungkap semua kemarahannya. Papa di blackmail. Akhirnya Jordan mengaku. Wanita itu punya bukti cek kosong dan foto jebakan.
Kalau Jordan gak nurutin, semua bakal dikasih ke Amanda. Fatah shock, tapi Jordan minta bantuan Fatah untuk menyelesaikannya. Aku capek dikendalikan, Fatah. Aku mau berubah demi kamu, demi mama kamu, demi Zara juga. Di sisi lain, Mayang, mama angkat Akila, pagi itu datang ke rumah. Tapi kali ini ada yang berbeda. Mayang sabar, duduk tenang, menunggu Akila keluar kamar. Di benaknya terus terbayang video semalam saat Harry menoleh ke arah kamera. Video itu dikirim Rita, dan entah kenapa sangat memengaruhi perasaan Mayang. Akila di kamar, Degan. Ia yakin mamanya bakal marah lagi seperti biasa. Tapi begitu keluar kamar, anak mama udah mandi, sapa Mayang dengan senyum lembut. Tangannya menyentuh bahu Akila. Akila shock. Tante Rita juga shock. Mayang bicara dengan lembut, bahkan nanya soal malam kemarin di teras kafe. Rasanya seperti mimpi. Akila pun menangis terharu. Ini pertama kalinya mama bersikap hangat. Sejak 10 tahun lalu, maaf ya, masih sibuk banget kemarin-kemarin. Akila nggak peduli apa alasannya. Sikap mama yang tiba-tiba hangat udah bikin dunia rasanya berubah. Ia langsung pamit ke kamar bareng Tante Rita. Di kamar, Akila masih nangis karena terharu. Sementara Rita malah gemetar. Ini bukan Mayang banget. Terlalu lembut, terlalu aneh. Tapi Akila nggak peduli. Ini sejarah, Tante. Catat, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Lalu Akila keluar lagi. Mama masih tersenyum. Bahkan ngajak makan malam berdua. Akila sempat nanya, ini karena aku bakal bisnis sama Fat. Tapi jawaban Mayang bijak, semua keputusan di tangan Akila. Mau bisnis atau enggak, balikan sama Fatah atau enggak, Mama dukung. Apapun itu. Akila langsung peluk Mama. Ini terlalu indah. Sayangnya, ada satu hal belum berubah. Mama masih gak suka Mohan. Udah, gak usah sama Mohan ya. Nila, Mama gak mau ada apa-apa. Akila terdiam, tapi dia tahu Mohan harus berjuang lebih keras untuk dapat restu Mama. Hari ini adalah hari paling bahagia Akila. Terlebih saat Mama minta maaf atas sikapnya selama ini. Akila berjanji akan tampil secantik mungkin buat dinner mereka nanti. Sementara itu, Rita masih bertanya-tanya, apa yang bikin Mayang berubah drastis? Tapi Akila cuma menjawab, aku bahagia. Itu cukup. Akila pun pamit ke rumah Zara. Tapi begitu keluar rumah, dia berhenti di depan pagar. Ada sepeda. Sepeda yang kemarin dipakai seseorang ke taman. Ngapain lo bisa ada di depan rumah gue? Apakah ini konspirasi semesta? Atau kerjaan lo, wahai Anon? Akila naik sepeda itu menuju rumah Zara. Sepanjang jalan, senyumnya gak pernah hilang. Ia menyapa setiap orang, seolah baru sadar. Dunia ini indah kalau kita punya cinta dari seseorang yang kita panggil Mama. Mungkin gue juga harus cari tahu siapa lo sebenarnya, Ano. Atau mungkin lo sinar yang bakal melengkapi kebahagiaan gue. Rumah Zara selalu hangat, tapi hari itu kehangatannya berasa beda. Ada sesuatu yang mengambang di udara, antara rasa penasaran, gugup, dan harapan. Akila sampai duluan. Dia masih senyum-senyum sendiri. Waktu turun dari sepeda si Arnold, wajahnya cerah. Secerah langit sore yang pelan-pelan berubah jingga. Zara buka pintu dengan rambut digelung setengah. Gaun pemberian Rina udah tergantung rapi di ruang tamu. Tapi sorot matanya tajam entah kenapa. Zara kayak bisa nebak sesuatu terjadi hari ini. Lo kenapa senyum terus? Tanya Zara
Sambil nyengir setengah sinis. Akila cuma angkat bahu. Gue baru aja dapet mama gue kembali. Rasanya kayak gue baru hidup lagi, Zar. Zara terdiam, lalu senyum. Lo bahagia? Berarti gue juga bahagia. Mereka pelukan sebentar, lalu duduk bareng. Zara cerita soal 2 sekretaris yang datang pagi tadi, Rina dan Dewi. Akila langsung pasang muka waspada. Lo percaya mana? Tanya Akila. Gue percaya Rina. Tapi kenapa Dewi bisa bawa baju yang sama kayak Amanda? Akila mendadak diam. Ada satu nama yang langsung melintas di pikirannya. Dia di sisi lain kota. Mohan baru keluar dari kantor agensi. Di tangannya amplop putih berisi honor pemotretan. Tapi pikirannya berat. Kata Lina muncul. Tiba-tiba aja nongol di depan pintu agensi, senyum kayak biasa, tapi mata seperti menyimpan agenda tersembunyi. Gue udah duga lo bakal kesini, katanya manis. Mohan melangkah cepat, pura-pura nggak lihat, tapi kata terus ngikutin. Masih kesel gara-gara kemarin godanya. Mohan berhenti, tatapannya tajam. Gue udah bilang, jangan ganggu gue lagi, kata Lina tertawa pelan. Lalu mendekat. Tapi lo gak pernah cerita, siapa sih si cewek itu yang lo bela-bela banget? Mohan diam, lalu menjawab pelan. Dia rumah gue, kata Lina mencibir. Tapi matanya menunjukkan rasa kalah. Ia pun pergi dengan langkah pelan dan nada suara yang melemah.